diambil dari Markus 42 ayat 1 sampai 6. Markus 42 ayat 1 sampai 6. Begini firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bolehkah aku datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam suasana kita yang pada saat ini, pasti kita semuanya akan merasakan kerinduan kepada orang-orang di sekitar kita. Semua orang pasti pernah merasakan rasa rindu kepada sesuatu, khususnya kepada orang lain gitu. Rasa rindu itu boleh kepada keluarga, kepada sahabat, kepada saudara yang selama ini mengasihi kita, bahkan kepada pacar kita atau kepada orang lain. Jika dilihat kenapa rasa rindu itu muncul, pasti karena kita mengasihi orang tersebut, kita mengenalnya secara baik, kita dekat dengan mereka. Rasa-rasanya tidak mungkin kita merasakan rindu kepada orang yang belum pernah kita kenal atau tidak mengetahui mengenai orang tersebut. Jadi dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa kerinduan itu muncul karena ada pengalaman yang menyenangkan bersama dengan mereka. Ada memori yang membahagiakan bersama-sama dengan orang tersebut sehingga kita merasakan kerinduan. Jika dia tempat, ada memori yang menyenangkan di tempat tersebut. Jika orang, ada memori atau pengalaman yang dilakukan bersama-sama yang menyenangkan. Jadi dapat kita lihat bagaimana bahwa pengalaman kerinduan tersebut muncul dari pengalaman secara langsung dengan mereka. Bagaimana kita bertemu, bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan mereka sehingga kita benar-benar merasakan kerinduan tersebut. Kenapa kita bisa rindu dengan orang tersebut? Pasti ada juga alasannya. Mungkin karena sudah lama tidak bertemu, atau memang setiap hari kita rindu dengan orang tersebut. Misalnya orang pacaran, sehari aja nggak ketemu tuh rasanya gimana gitu. Jadi ada hal-hal yang melatar belakangi kenapa kita rindu dengan orang tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, demikian juga lah yang dirasakan oleh pemazmur dalam kitab Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Bagaimana kerinduannya terhadap Allah, mereka yang diusir dari tempat tinggalnya, dari wilayahnya ke tanah pembuangan, dan tidak bisa beraktivitas di rumah ibadat, di bait suci seperti biasa. Bagaimana mereka bisa merasakan bertemu dengan Allah secara langsung di bait suci. Bapak Ibu, sebenarnya tidak disebutkan siapa penulis kitab Mazmur ini sesungguhnya, tapi sekiranya kita dapat melihat mungkin ini adalah orang Lewi ya, karena mereka adalah orang yang taat dengan hukum Taurat, mengenal hukum Taurat, melakukan hukum Taurat sesuai dengan apa yang ada. Jadi kemungkinan besar penulisnya ini adalah orang Lewi. Di ayat 2 dikatakan bahwa Mazmur 42 ayat 1 sampai 6 ini menggambarkan bagaimana kerinduan pemazmur terhadap bait suci dan Allah. Bagaimana mereka yang selama ini dengan bebas melakukan
ritual-ritual di bait suci, tiba-tiba mereka tidak dekat dengan bait suci, tidak ada di tempat mereka yang baru, tidak ada bait suci. Terus kemudian mereka yang diusir terus kemudian bertemu dengan orang-orang kafir yang tidak sesuai dengan ajaran mereka. Jadi dapat dilihat bagaimana pergumulan yang mereka alami pada saat itu. Di ayat 2 dimunculkan bahwa pemazmur menuliskan jiwanya haus kepada Allah yang hidup. Haus berarti bagaimana mereka menginginkan kehidupan. Haus di sini berarti haus terhadap, jika diartikan secara harafiah, haus itu biasanya kita memiliki rasa haus terhadap air gitu. Seperti yang kita ketahui, air merupakan sumber kehidupan jasmani kita. Bagaimana kita tidak akan bisa hidup tanpa air dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga yang dirasakan oleh pemazmur pada saat itu. Dia melihat bahwa Allah adalah air, Allah adalah sumber kehidupan bagi mereka. Tanpa Allah mereka tidak dapat hidup. Tanpa penyertaan dan pertolongan Allah mereka tidak akan dapat hidup. Pemazmur di sini mengibaratkan Allah sebagai air, sumber kehidupan. Bagaimana Allah adalah yang menjadi kehidupan mereka, Allah yang selalu menyertai mereka. Begitu. Terus kemudian di ayat 3 mereka mengungkapkan bahwa pemazmur mengungkapkan bahwa bagaimana perasaannya, bagaimana jiwanya tertekan pada saat itu. Ia ingin bebas dari pembuangan tersebut. Ia ingin kembali ke tanah asalnya dan melakukan ritual-ritual yang seperti biasanya, bertemu dengan Allah secara langsung di bait suci, bertemu dengan orang-orang yang satu kepercayaan dengan mereka. Kita bayangkan bagaimana orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Allah, yang menghujat Allah, kemudian bertemu dengan sebangsa pemazmur, pasti mereka akan bentrok begitu. Bagaimana mereka tidak sejalan, pemikiran mereka, segalanya. Jadi bagaimana jiwa pemazmur ini tertekan, gundah pada saat itu, dan mengalami banyak hal menyesuaikan di tempatnya yang baru. Kerinduan mereka untuk keluar dari tempat itu adalah karena sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi, tapi ada juga karena faktor orang kafir, perbuatan orang kafir tersebut. Di ayat 4 bisa kita lihat bagaimana orang kafir tersebut mempertanyakan keberadaan Allah kepada mereka. Bagaimana mereka yang merindukan Allah pada saat itu, merindukan keberadaan Allah, ditanyakan keberadaan Allah oleh orang-orang kafir. Pasti mereka merasakan sakit hati juga, karena yang dipercayai selama ini ditanyakan keberadaannya oleh orang lain. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaannya pada saat itu. Mereka yang satu-satunya percaya penolong adalah Allah, tapi oleh orang lain ditanyakan keberadaannya. Di mana Allahmu? Pasti mereka merasakan sakit hati ataupun merasa sedih begitu atas hal-hal tersebut. Jadi hal itu juga menyebabkan bagaimana mereka ingin pergi dari tempat tersebut. Kemudian mereka juga merasa dicemooh oleh orang-orang kafir tersebut karena mempertanyakan keberadaan Allah itu. Selanjutnya di ayat 5 sampai ayat 6 diperlihatkan bagaimana sebenarnya jika kita baca secara baik dan secara seksama, pada perikop ini sebenarnya digambarkan bagaimana pemazmur merasakan kerinduan kepada Allah, tapi sebenarnya dia merasakan Allah bersama-sama dengan mereka begitu. Di satu sisi ia merasakan kerinduan kepada Allah, tapi di sisi lain ia juga merasakan bagaimana kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Hanya saja di ayat 5-6 ini diperlihatkan bagaimana mereka merasakan penderitaan mereka yang lebih besar daripada keberadaan Allah yang selama ini bersama-sama dengan mereka. Jadi bagaimana mereka melihat penderitaan yang lebih besar itu daripada keberadaan Allah di tengah-tengah mereka. Bagaimana keputusasaan yang mereka rasakan, bagaimana tempat baru yang disesuaikan dengan mereka menjadi masalah bagi mereka daripada keberadaan Allah yang sebenarnya di tengah-tengah mereka. Mereka hanya di ayat 1 sampai ayat 4 diperlihatkan bagaimana mereka hanya merindukan bait suci itu saja begitu.
Jadi mereka tidak melihat keberadaan Allah di mana. Makanya pada bagian pada ayat 5 sampai 6 digambarkan bagaimana sebenarnya mereka jauh dari bait suci, tetapi mereka juga tetap dalam perlindungan Allah. Jiwa mereka yang gundah jauh dari bait suci, tapi di sisi lain mereka merasakan keberadaan Allah di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, di sini dapat kita lihat bagaimana hal yang bersamaan yang terjadi, istilahnya aktivitas yang biasanya mereka biasa kerjakan di bait suci adalah jalan mereka bertemu dengan Allah, tetapi ketika mereka jauh dari bait suci, mereka tidak dapat melakukan kegiatan tersebut, ritual tersebut, tapi Allah tetap bersama-sama dengan mereka. Jadi di sini dapat dilihat bagaimana kehadiran Allah tetap melindungi pemazmur dan juga bangsa-bangsanya, bagaimana Allah tetap beserta mereka, tetapi sayangnya mereka tidak menyadari hal tersebut. Awalnya mereka hanya ingin bertemu dengan Allah di bait suci, bagaimana mereka bisa kembali ke tanah asal mereka. Kemudian di ayat yang kelima sampai yang keenam ditekankan bahwa bagaimana mereka sebenarnya dituntun oleh Allah, bagaimana sebenarnya mereka disertai oleh Allah dalam keadaan yang demikian. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kondisi yang seperti ini adalah kondisi yang sama dengan apa yang kita hadapi saat ini. Dengan kondisi kita yang seperti ini, COVID-19, kita tidak boleh melakukan aktivitas seperti biasanya, khususnya dalam beribadah ke gereja, adalah pergumulan bagi kita. Bukan hanya jemaat gereja, rasa-rasanya pendeta pun sudah rindu untuk ke gereja lagi begitu. Tidak hanya jemaat biasa, majelis pun sudah rindu untuk melayani jemaat-jemaat yang lain secara langsung. Semuanya rasa-rasanya kita merasakan hal yang demikian, merasakan apa yang dirasakan oleh pemazmur dan bangsanya. Tapi bagaimana di sini kondisinya tidak memungkinkan. Pemazmur pun jika memungkinkan dia pasti memilih untuk keluar dan kembali ke tempat asalnya, tapi tidak memungkinkan. Sama juga dengan apa yang kita rasakan pada saat ini, tidak memungkinkan untuk kita melakukan kegiatan gerejawi, tidak mungkin kita menjadi orang yang egois memaksakan diri untuk melakukan kegiatan gereja yang biasanya kita lakukan. Hal ini, contoh ini dapat kita lihat dari beberapa pengalaman orang-orang di sekitar kita. Rasa-rasanya mungkin kita tidak semua pernah melayani ibadah umum secara online, tapi ketika kita melihat di media sosial, teman-teman kita yang melayani ibadah umum secara online, pasti ketika mereka mempersiapkan itu pasti buat story, WA story, Insta story, Instagram story atau Facebook, pasti berfoto di gereja, terus diposting, captionnya tuh melambangkan bagaimana mereka merasakan rindu terhadap gereja, bagaimana kerinduan itu muncul ketika hal tersebut sudah lama tidak dilakukan. Pas captionnya mungkin seperti ini, udah lama ya, kangen juga ya, rindu ya bareng-bareng ke gereja. Jenis-jenis kalimat seperti itu menggambarkan bagaimana kerinduan mereka untuk beraktivitas lagi di lingkungan gereja. Kalimat-kalimat seperti itu menggambarkan bagaimana rasa bahagia mereka bisa kembali lagi ke gereja begitu. Jadi bagaimana sebenarnya perasaan kita semuanya sama. Kita sama-sama merindukan kegiatan gerejawi yang dilakukan secara langsung dan bersama-sama, karena rasa-rasanya akan berbeda begitu. Ketika kita bertemu dengan langsung di gereja, kita dapat bertegur sapa dengan orang lain, bersalaman, atau mungkin habis pulang gereja kita makan bersama dengan teman-teman kita yang lain. Banyak aktivitas yang sekiranya sangat berubah jauh drastis dari apa yang sekarang kita alami. Tapi Bapak Ibu, yang perlu kita ingat adalah bagaimana kerinduan itu bukan hanya tentang tempat saja. Bagaimana kerinduan itu merupakan siapa yang hadir di situ, siapa yang ada di tengah-tengah kita. Sebenarnya kalau dilihat dari ayat 42 sampai
ayat 1 sampai 4 tadi digambarkan bahwa sebenarnya mereka awalnya merindukan bait suci. Tapi ayat 5 sampai 6 pemazmur menggambarkan bagaimana sebenarnya Allah itu bersama-sama dengan mereka. Allah itu tidak pernah meninggalkan mereka. Di sini dapat dilihat bahwa pemazmur menyadari bahwa keberadaan Allah itu adalah hal yang terpenting. Jadi demikian juga bagi kita waktu sekarang ini, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan dalam kesakitan dan penderitaan kita, jangan sampai penderitaan yang kita alami lebih besar dari keberadaan Allah dalam kehidupan kita. Sama dengan pemazmur, karena penderitaan mereka yang dialami, mereka tidak lagi menyadari keberadaan Allah. Jadi kita juga harus menyeimbangkan antara kesadaran kita akan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupan kita dengan permasalahan dan penderitaan yang kita alami. Karena kita menyadari bahwa bagaimana pekerjaan-pekerjaan Allah itu, keberadaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu perlu diingat bahwa ya mungkin sekarang tempat kita untuk beribadah berpindah, tetapi yang perlu kita ingat dan perlu kita renungkan adalah Allah tidak pernah berubah. Allah tetap sama melakukan pekerjaannya. Dari gereja ke rumah-rumah, Allah menyapa kita dengan penuh sukacita. Jadi mari kita sambut. Ya, rasa rindu pasti akan ada di tempat tersebut, tapi bagaimana kerinduan akan Allah lebih besar daripada kerinduan akan tempat tersebut. Ya memang perlu, seperti yang kita tahu ya, gereja itu bukan gedungnya tetapi orang-orang di dalamnya. Jadi dengan demikian, dengan orang-orang yang di dalamnya, kita dapat merasakan bagaimana Allah tetap beserta kita, Allah tetap melindungi kita. Kerinduan kita yang kita alami selama ini akan dijawab satu persatu oleh Allah dengan menghampiri kita ke tempat kita masing-masing, menghampiri kita ke rumah kita masing-masing, menghampiri kita dengan hati yang penuh syukur. Jadi Bapak Ibu, marilah kita ungkapkan kerinduan kita kepada Allah, bukan hanya kepada tempat yang selama ini kita lakukan, tapi bagaimana kepada Allah itu sendiri, bagaimana keberadaan Allah tetap ada di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita menjalani kehidupan kita dengan baik dan tetap merasakan anugerah Allah dan keberadaan Allah di tengah-tengah kita. Amin.